pada standar isi kurikulum 2013. Kompetensi inti yang pertama sikap spiritual, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, sikap sosial, yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Yang ketiga, yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, kompleks berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena kejadian serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan masalah. Yang keempat, menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan mengaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaborasi, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Pelajari standar isi mata pelajaran sejarah kurikulum 2013. Selanjutnya, kita akan bersama-sama membahas standar proses mata pelajaran sejarah kurikulum 2013. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik tersebut. Kemudian, dilihat dari kompetensi sikap. Dalam prosesnya, diperoleh melalui aktivitas menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan pembelajaran materi-materi yang didapat dalam pembelajaran bersama gurunya tersebut. Kemudian, kompetensi pengetahuan diperoleh melalui aktivitas mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, serta mencipta. Yang terakhir, untuk kompetensi keterampilan diperoleh melalui aktivitas mengamati, bertanya, mencoba, menalar, menyaji, dan juga mencipta. Demikian pembahasan mengenai standar proses mata pelajaran sejarah kurikulum 2013. Selanjutnya akan dibahas mengenai standar penilaian dari mata pelajaran sejarah kurikulum 2013. Yang selanjutnya adalah standar penilaian kurikulum 2013. Penilaian pendidikan terdiri dari 3. Yang pertama itu penilaian hasil belajar oleh pendidik, yang kedua penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, yang ketiga penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Yang pertama itu penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Yang kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Penilaian ini bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Yang ketiga, penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian ini bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Sedangkan untuk standar penilaian kurikulum 2013 itu meliputi 3 aspek. Yang pertama, penilaian sikap.
Ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik. Yang selanjutnya adalah penilaian keterampilan. Ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Selanjutnya ada kompetensi inti dalam standar penilaian kurikulum 2013 yang meliputi: pertama, ada penilaian sikap. Dalam penilaian sikap ini, peserta didik dinilai melalui observasi atau pengamatan atau teknik penilaian lain yang relevan. Dan pelaporannya ini yang menjadi tanggung jawab yaitu wali kelas atau guru kelas. Selanjutnya ada penilaian pengetahuan. Dalam penilaian ini, peserta didik dinilai melalui tes tertulis, tes lisan, atau penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Selanjutnya ada penilaian keterampilan. Dalam penilaian ini, peserta didik dinilai melalui praktik, produk, proyek, portofolio, atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016, acuan standar dalam penilaian digunakan kriteria ketuntasan minimal atau biasa kita sebut dengan KKM. Peserta didik yang belum mencapai KKM, satuan pendidikan harus mengikuti pembelajaran remedi. Hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan peserta didik ini disampaikan dalam bentuk angka atau deskripsi. Demikianlah hasil diskusi kelompok 2. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Terima kasih.